Ada suara yang tak terdengar di antara hiruk-pikuk dunia. Ada cahaya yang tak tampak di tengah kabut pikiran manusia. Orang-orang berlomba membangun dunia, tapi jiwanya tak tahu arah pulang. Padahal Tuhan tak pernah benar-benar jauh. Di masa yang bising dan gelisah ini, ada satu jejak yang tak lekang, jejak seorang pecinta yang memilih sunyi untuk menyapa semesta. Dialah Syekh Muhammad Nursamad Kamba, bukan penceramah di menara tinggi, tapi penuntun jiwa dari luka menuju cinta yang maha. Mari berjalan dalam jejaknya, mari pulang bersama mahabbah. Buya Kamba dengan keromantisan hatinya melintasi samudra bukan karena diminta, melainkan karena cinta yang membuncah kepada kekasihnya. Ia mempersembahkan rangkaian bunga, wewangian, riasan, serta perhiasan. Semua itu mungkin hanya benda semu, namun di baliknya tersimpan cinta kasih yang murni kepada sang permata hati, istrinya tercinta. Setiap hari-hari spesial bawa bunga. Jadi dia bawa buket tulip yang dia pegang terus itu dari Belanda itu. Jadi perjalanan dari Belanda ke sini itu kan gak cepet ya. Nah dia bawa tulip dari Belanda yang dibawa pulang. Dia misalnya punya buku yang mau dia baca gitu. Ya saya cerita tadi itu. Dia belum sempat baca, saya yang baca. Ntar kalau saya nggak tahu, saya nanya sama dia. Ya ini apa ya, ini apa? Oh panjang jawabannya. Panjang sekali gitu. Panjang banget tuh saya bilang, Pak, permisi Pak, saya bukan mahasiswa, udah dulu ya, saya mau ke dapur. Oh capek. Bahkan sebagai Buya itu sendiri, betapa istimewa kasih sayang kepada anak-anak, terutama putrinya. Pernah kita bercanda gini, untuk saking sayangnya dia sama anak. Umi pengen tahu, nanti kalau Hanan menikah, Buya tuh ijab kabulnya kayak mana sih sama suaminya Hanan gitu kan. Mungkin nangis ya, dibilang gitu. Pas saya nikahkan anak saya, Hanan Muhammad Nursamad, bercanda sama Buya. Beneran dia nangis. Terus dia bilang, Buya gak sanggup. Nangis dia. Buya gak sanggup, Buya gak sanggup. Gak kuat Buya. Buya gak ada Buya katanya. Dan itu terjadi itu. Ketika Hanan ijab kabul menikah, itu sudah gak ada. Tapi benar ya, setelah dia tidak ada, saya melihat bahwa dia menghabiskan masa-masa untuk menunjukkan betapa dia mencintai anak-anak. Sebagai seorang guru, Buya Kamba bukanlah sekedar penyampai materi pelajaran. Lebih dari itu, ia adalah sumber inspirasi dan teladan hidup yang mengalirkan ilmu dan kearifan ke dalam jiwa para muridnya. Bagi murid-muridnya, Buya Kamba adalah pembimbing spiritual yang membukakan cakrawala pemahaman, mengajak mereka tak hanya pintar secara intelektual, tetapi juga bijaksana dalam menjalani kehidupan. Kehadirannya di kelas selalu dinanti, bukan hanya karena kedalaman ilmunya, tetapi juga karena aura ketenangan dan kearifan yang senantiasa terpancar dari dirinya. Buya itu mengajarkan itu memang melalui dua, ada melalui perkataannya, ada melalui perilakunya. Buya itu orangnya lurus. Beliau guru dunia, guru akhirat. Bahkan sebelum mencapai puncak keilmuan dan kesufiannya, Buya Kamba telah menunjukkan ketawakalannya yang luar biasa dalam menghadapi getirnya kehidupan. Di tengah keterbatasan finansial yang mencekik, dengan senyum yang menenangkan, ia tak pernah lelah untuk yakin bahwa Allah akan selalu ada, senantiasa memberi rezeki kepada hambanya yang bertawakal. Buya Kamba adalah bukti nyata
bahwa hati yang berserah diri sepenuhnya kepada Sang Pencipta akan menemukan kedamaian, bahkan di tengah badai kehidupan terberat sekalipun. Terus dia bilang, kita kan lagi kuliah, kita kan Ibnu Sabil, lagi menuntut ilmu, katanya kan. Kalau seandainya kita kelaparan, gak ada uang sama sekali dan kita meninggal, kan sudah tercapai tujuannya jihad. Udah, Fisabilillah, udah menuntut ilmu. Selesai kan, alhamdulillah. Iya, saya bilangin gitu kan. Dengan ketenangan Buya menghadapi, saya juga tenang gitu. Artinya benar-benar kita bergantung kepada Allah ya. Dan itu bukan hanya dari ucapannya, tapi juga dari sikap. Jauh sebelum dikenal sebagai Buya Kamba yang karismatik, seorang tokoh agama dan sufi yang dihormati, Muhammad Nur Samad Kamba adalah seorang pencari. Perjalanannya menuju pencerahan spiritual tak serta-merta datang, melainkan melalui lika-liku proses dan tempaan batin yang mendalam. Perjumpaannya dengan seorang mursyid membawanya menapaki jalan tarekat, mempelajari hakikat ilmu, dan menyelami samudra ma'rifat. Dan dari sana lahirlah seorang sufi yang mengayomi, yang kemudian kita kenal dengan penuh cinta sebagai Buya Kamba. Guru itu penting. Kenapa? Karena kita berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut aspek batin kita. Jadi harus ada gurunya. Anda bikin skripsi kan ada pembimbingnya. Di kampus kan ada dosennya. Padahal itu aspek ilmu-ilmu sekuler, ilmu komunikasi juga harus ada gurunya. Apalagi ini yang berkaitan dengan rohani kita. Kalau tidak ada gurunya, alih-alih kita sampai tiba pada tujuan, kita bisa berada terus di persimpangan jalan, berada dalam kesesatan. Tiba-tiba mereka menawarkan ajaran tidak perlu sholat, yang penting eling kepada Tuhan misalnya. Puasa hanya di awal saja, karena tujuan puasa adalah menjadi orang baik. Saya sudah baik, maka tidak perlu. Itu tarekat yang tidak ada gurunya. Yang ada gurunya, mursyidnya. Mursyid itu sebagai garansi yang menyambungkan kita dengan asal-usul guru ruhani kita. Seperti itu, dari Pindrang, dia sarjana mudanya di DDI, Darul Dakwah Irsad apa gitu ya, yang gurunya tuh Guru Abu Dale. Di Kairo dia melewati S1, S2, di akhir S2 kami menikah. Jadi begitu saya menikah 2 bulan setelah itu dia munakasah magisternya. Kemudian kita berumah tangga 4 tahun setelah itu, 4 tahun ya, 4 tahun setelah itu dia selesaikan doktornya. Semua mengalami proses sampai dia menulis yang S3-nya tuh Tarekat Nasabandiyah, Imam Junaid Al-Baghdadi. Nah, dia dibimbing sama dia, dibimbing oleh mursyidnya itu. Saya Profesor Dr. Muhammad Dia Kurdi. Saya melihat dalam alur waktunya beliau banyak berubah ketika belajar dengan Syekh Dia Kurdi ini. Buya Nur Samad Kamba adalah seorang bukan hanya mempelajari tasawuf, disertasinya adalah Junaid Al-Baghdadi, tapi dia mempraktekkan tasawuf dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Bukan hanya tasawuf sebagai ilmu, tapi juga tasawuf sebagai laku. Dia seimbangkan antara ilmiah dan amaliyah. Itu luar biasa. Jadi analoginya dalam ilmu sekuler saja, Anda bikin skripsi, bikin tesis, bikin disertasi, harus ada pembimbingnya supaya lulus gitu kan, supaya nilainya baik, supaya tulisannya koheren, sistematis, logis, kan harus ada gurunya. Apalagi dalam tarekat. Beliau tidak merasa di ketinggiannya, bahwa tidak memakai baju seorang tokohnya. Beliau bisa keluar hanya dengan sarung yang lusuh, dengan baju kaos yang biasa, dengan rambut yang aut-autan. Dia seperti seorang sufi yang menyembunyikan dirinya gitu. Yaitu kelihatannya kayak yang gimana gitu kan, tapi yang sebenarnya beliau melakukan rutinitas ibadah yang memang sempurna menurut saya. Makanya Buya itu kan disebutnya itu tasawufnya tasawuf malamatiyah, tasawuf yang disembunyikan.
Sebelum mencapai puncak mahabbah ilahiyah, seringkali cinta yang tulus terhadap sesama, terutama kepada orang tua, menjadi pondasi utamanya. Representasi mahabbah Buya Kamba yang mendalam terwujud nyata melalui hubungannya yang luar biasa dengan sang ibunda. Atini mahabbataka wa ma'rifataka, anugerahkan kami cinta dan juga ma'rifat. Mahabbah itu bahasa Arab, ya, berasal dari kata hubbun. Itu artinya biji. Nah, biji itu kan inti buah, biji kehidupan. Ya, kalau tidak ada bijinya, tidak akan tumbuh, tidak akan berkembang, tidak akan menjadi pohon yang rindang yang memberikan kemanfaatan buah kepada halayak. Biji menjadi inti dari kehidupan. Maka kata Ibn Arabi, dimanapun kami berjalan, maka mahabbah menjadi kuda tungganganku. Maka mahabbah menjadi biji, menjadi inti dari kehidupan. Titik temu, titik tumpu, dan titik tujuannya adalah mahabbah. Lalu kita bertanya, bentuk mahabbah bagaimana yang ada dari beliau? Saya melihat mahabbah dari perilaku yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, tapi melihat dengan sikap dan ibunya. Dan itu terlihat ketika dia sakit. Dia tidak mengeluh dalam sakitnya. Dia tidak menjerit dalam sakitnya. Kalau di atas rasa sakitnya itu, dia cuma bilang ini hidup. Dia panggil ibunya. Buya dikenal dengan ketabahannya yang luar biasa. Tak sekalipun terucap keluhan dari bibirnya. Namun, ada satu titik lemah yang menggetarkan hatinya ketika ia menyebut ibunya. Disitulah rasa sakit yang tak tertahankan. Puncak dari perjalanan spiritual dan intelektual Buya Kamba terwujud dalam gagasan visionernya untuk mendirikan program studi tasawuf psikoterapi. Buya menyadari bahwa banyak permasalahan manusia, terutama di era modern ini, berakar pada kekosongan spiritual dan kegersangan jiwa. Konflik batin, kecemasan, depresi seringkali tidak cukup hanya diobati dengan pendekatan medis atau psikologis konvensional. Disinilah dengan pancaran hikmah ilahi yang diilhami melalui makrifatnya, ia melihat sebuah solusi holistik, memadukan kedalaman spiritual tasawuf dengan metode terapeutik psikologi. Inilah warisan berharga dari seorang Buya yang makrifatnya menjadi rahmat bagi semesta. Jadi tasawuf itu ilmu yang berkaitan dengan rasa irfani, dengan jiwa. Ada sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Imam Malik, ya, yang sering diulang-ulang oleh Al-Ghazali, man tasawwafa walam yatafaqqah faqad tafassaqo, wa man tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazandaqa, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Siapa yang bertasawuf tanpa fikih, maka dia adalah fasik. Siapa yang berfikih tanpa tasawuf, maka dia adalah zindik. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Dan barang siapa yang menggabungkan keduanya, maka dia akan tiba pada hakikat kebenaran, akan tiba pada Tuhannya. Jadi tasawuf psikoterapi itu hasil daripada pencarian beliau dari mulai awal, ya, dari SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, ya. Sudah itu hasil akhirnya itu jurusan tasawuf psikoterapi. Tasawuf psikoterapi itu bukan tasawuf psikoterapi enggak, tapi psikoterapinya itu dengan menjalankan tasawuf. Jadi core kajian keilmuannya itu tasawuf. Jadi kalau tasawuf tanpa psikoterapi, maka mungkin bagi sebagian kalangan ini terlampau sangat transendental, ya. Begitu juga psikoterapi tanpa tasawuf tidak akan menyentuh sisi terdalam dari realitas manusia, batin manusia. Karena psikoterapi yang kita pahami selama ini kan serba positivistik, sangat sekuler, ya. Jadi hanya mendeteksi realitas
batin manusia, jiwa manusia dengan menghilangkan kesadaran ruhaniyahnya. Jadi beliau, Pak Nur Somad Kamba, ingin mencoba memahami batin manusia secara utuh. Ya, melalui dua mazhab yang digabungkan. Pertama psikoterapi, yang kedua adalah tasawuf. Maka ada banyak jargon yang ungkapannya adalah agama now, spiritualitas yes. Religion now, spiritualism yes. Artinya ada gelombang kesadaran untuk kembali kepada tasawuf. Mengapa? Karena mereka kecewa terhadap segenap janji yang ditawarkan oleh agama. Maksudnya agama formal ya, Islam, Kristen, dan lain sebagainya. Ada semacam paradoks dalam agama. Di satu sisi mereka mengajarkan tentang cinta kasih, tapi pada saat yang lain ada banyak konflik, pertempuran, benturan, perang horizontal yang mengatasnamakan agama. Jadi kalau saya justru menemukan harapan tentang masa depan yang bagus, masa depan cemerlang itu pada tasawuf, ketika sebagai jembatan untuk memastikan bahwa kita layak berharap hadirnya kehidupan yang lebih baik. Etika itu adalah tasawuf, etika itu adalah akhlak, dan core-nya adalah cinta yang memerdekakan. Seperti dipromosikan oleh Buya Kamba. Rendah hati. Tuhan memberikan kebahagiaan, Tuhan memberikan duka, Tuhan. Kan kita suruh tawakal. Kan kita sering-sering bilang itu, why me, God? Why me? Kok gue sih? Gitu kan. Tuhan bisa bilang, why don't? God. Pernahkah kita bertanya bagaimana cara melangkah yang benar? Pernahkah kita mencoba menyesali hal-hal yang barangkali memang perlu disesali dari perilaku-perilaku kita yang kemarin? Bisakah kita menumbuhkan kerendahan hatian di balik kebanggaan-kebanggaan? Masih tersediakah ruang di dalam dada kita dan akal kepala kita untuk sesekali berkata kepada diri sendiri bahwa yang bersalah bukan hanya mereka, bahwa yang melakukan dosa bukan hanya ia, tetapi juga kita, bahwa yang mesti disembuhkan itu nomor satu bukan yang di luar diri kita, tetapi di dalam diri kita. Sepanjang manusia tetap tunduk kepada hasrat-hasrat dirinya, kepada syahwat dan nafsunya, dia tidak akan pernah menghamba kepada Tuhan. Jika manusia ini nuraninya bangkit, akal sehatnya efektif, maka dia akan melakukan tugasnya secara alami sebagai khalifah. تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ميزنا الله بقرآن يعصمنا إن غصنا مال إن مهمتنا في الدنيا ندعو لله بإذلال ميزنا الله بقرآن يعصمنا إن غصنا مال إن مهمتنا في الدنيا ندعو لله بإذلال ولذا أشعلنا مصباحا ومضينا رغم الأميال لنبث الخير بأمتنا مهما الشر بها قطار مهما الشر بها قطار معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا. Ada satu tulisan di salah satu karya Buya Kamba di Mencintai Allah Secara Merdeka di halaman 315 paling tengah. Hanya kebersatuan cintalah manusia mengalami transformasi diri kepada baik, lebih baik, dan terbaik.
نخفف بعض الأثقال نتطوع لله بشوق